Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera pada Bapak dosen mata kuliah Ekonomi Internasional, yaitu Bapak Sunarto SEMSI. Perkenalkan, nama saya Mohridin HR, NPM 230, Prodi Manajemen Malam 07. Di sini saya akan mengerjakan tugas, yaitu tugas ekonomi internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi internasional, yaitu adalah industri yang membahas, meneliti dan juga menganalisis transaksi serta berbagai konflik yang muncul di dalam internasional ekonomi. Dalam studinya, salah satunya adalah kegiatan ekspor dan juga impor. Ruang lingkup ekonomi internasional, teori serta kebijaksanaan di dalam bidang perdagangan nasional, teori dan juga kebijaksanaan di dalam bidang keuangan serta moneter dunia internasional, pembentukan organisasi dan unit internasional untuk kerjasama ekonomi, dibentuknya perusahaan-perusahaan multinasional. Tujuan dari ekonomi internasional. Tujuan utama dari internasional ekonomi adalah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan suatu negara dengan lebih baik bagi semua lapisan masyarakat. Ada juga kebijakan ekonomi internasional, yaitu kebijakan ekonomi internasional dalam artian luas adalah sebuah tindakan atau kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi segala bentuk perdagangan dan pembayaran internasional, baik itu dari sisi komposisi, arah, dan lainnya. Perlu digarisbawahi bahwasannya kebijakan ini tidak terfokus pada tarif, kuota, namun juga mencakup kebijakan pemerintah dalam negeri yang secara tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap roda perdagangan serta pembayaran internasional. Instrumen kebijakan ekonomi internasional diberikan berdasarkan kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Setidaknya ada 3 instrumen penting yang ada di dalam kebijakan ekonomi internasional, yaitu kebijakan perdagangan internasional. Ruang lingkup kebijakan perdagangan internasional meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sebuah rekening yang masih atau sedang berjalan transaksinya dari neraca pembayaran internasional, khususnya hal yang berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor suatu produk baik barang ataupun jasa. Jenis dari kebijakan ini seperti kebijakan tarif terhadap impor, bilateral trade agreement, dan masih banyak lainnya. Kebijakan pembayaran internasional. Untuk kebijakan pembayaran ini mencakup beberapa hal mengenai kebijakan pemerintah terhadap rekening modal dalam neraca pembayaran internasional, tepatnya pada pengawasan terhadap pembayaran internasional. Contoh dari kebijakan ini seperti pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lalu lintas devisa atau pengawasan terhadap lalu lintas modal jangka panjang. Kebijakan bantuan luar negeri. Kebijakan bantuan luar negeri merupakan sebuah tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, pinjaman, dan lainnya. Bantuan itu berupa bantuan dengan tujuan untuk membantu rehabilitas serta pembangunan dan bantuan militer kepada negara lain. Jadi kesimpulan ekonomi internasional adalah ekonomi yang membahas efek saling ketergantungan antar negara yang ada di dunia, baik dalam hal perdagangan internasional maupun pada pasar kredit internasional. Manfaat dari adanya kegiatan ekonomi internasional untuk meningkatkan serta menambah pendapatan dalam suatu negara. Berupaya untuk menjaga kestabilan harga produk yang ada di dalam negeri. Meningkatkan kesempatan kerja dalam suatu negara,
bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Tujuan utama dari ekonomi internasional adalah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan suatu negara dengan lebih baik bagi semua lapisan masyarakat. Sekian informasi singkat dari pembahasan yang ada di atas. Semoga ulasan kali ini membantu kita semua untuk memahami internasional ekonomi. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.